Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan masuk dalam satu pembahasan kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan takut. Sebelumnya kita angkat satu pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah sedapku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana kita akan membahas satu tema, yaitu jangan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi sebuah pernyataan yang luar biasa, di mana disampaikan oleh dua sosok pribadi. Yang pertama di dalam ayat yang ke-6 melalui malaikat Tuhan, dan yang kedua dalam ayat yang ke-9 oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini? Mari kita akan melihat ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus mengatakan ini, dan disampaikan juga oleh malaikat bahwa jangan takut. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan ini menjadi suatu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa demikian? Karena ini terjadi di masa atau di saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini untuk menyatakan dan memproklamirkan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang telah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, mati dan bangkit kembali, benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dan hari ini kita akan membahas akan dua alasan mengapa Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan jangan takut melalui pesan yang disampaikan melalui malaikat Tuhan. Mengapa? Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Yesus yang kita sembah, yang mati itu sudah bangkit. Saya ulang lagi, karena Yesus yang kita sembah itu sudah bangkit. Mengapa sudah bangkit? Apa buktinya? Ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat, diceritakan di situ tentang bagaimana tentang waktu yang terjadi setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, dan pada hari Minggu pertama itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kubur Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan, ayat ini memberikan bukti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama oleh nabi-nabi, oleh semua utusan-utusan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu tergenapi. Dan mereka begitu penasaran, begitu jiwa mereka benar-benar menginginkan apakah benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di antara orang-orang tersebut ada perempuan-perempuan yang punya keyakinan yang dalam, sehingga tuh mereka mau pergi ke sana untuk membuktikan. Dan benar, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi suatu bukti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang mati di atas kayu salib itu, bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang
menuding, banyak orang kemudian tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus, banyak orang yang kemudian menyerang kemudian iman Kristen mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan, ketika kita membaca ayat ini perlahan demi perlahan, maka kita akan menemukan bahwa Yesus yang kita sembah itu benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun dari sisi pandang manusia pada zaman modern, kalau kita mengkalkulasi secara perhitungan waktu 1 kali 24 jam Bapak Ibu dan Saudara, ya memang terlihat bahwa Tuhan Yesus bukan bangkit pada hari yang ketiga, tapi pada hari yang keempat Bapak Ibu dan Saudara. Tapi sekali lagi saya mau katakan, kita tidak bisa melihat atau menilai Alkitab dari sisi pandang manusia modern. Karena apa? Karena ini terjadi di masa lalu Bapak Ibu dan Saudara, dan kita hanya bisa melihat dengan cara pandang orang di masa lalu, konteksnya di mana kejadian tersebut terjadi. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita menganalisa secara historis Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa menemukan bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Jadi jangan melakukan perhitungan manusia pada masa modern ini Bapak Ibu dan tidak Bapak Ibu dan Saudara, tapi gunakanlah dalam konteks historisnya. Haleluya. Yang kedua, bukti yang kedua bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ayat yang kedua, terjadilah gempa bumi yang hebat, seorang dari malaikat Tuhan turun dari langit dan datang dan membuka batu dan menggulingkannya Bapak Ibu dan Saudara, duduk di atasnya. Haleluya, puji Tuhan. Sosok yang benar-benar menjadi suatu penanda yang kedua. Kalau pertama tadi Maria Magdalena dan Maria yang lain dan perempuan-perempuan yang lain, yang kedua adalah malaikat Tuhan. Di mana dalam ayat ini saya mengatakan kepada kita semua, malaikat Tuhan turun untuk memberikan pembuktian bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit. Dia datang Bapak Ibu dan Saudara disertai dengan gemuruh gempa bumi Bapak Ibu dan Saudara. Dia membuka, dia menggulingkan batu itu. Kalau bukan dengan kekuatan yang dari sorgawi, mau dengan kekuatan manusia Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Tempat itu dijaga oleh penjaga-penjaga pasukan Romawi Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tidak mungkin akan dibuka oleh hanya perempuan-perempuan tersebut. Harus ada pribadi yang lain. Dan siapa yang Tuhan utus? Yang Tuhan utus adalah malaikatnya sendiri, malaikat Tuhan. Haleluya. Dan malaikat itu punya kekuatan yang luar biasa. Dikatakan dalam ayat 2, malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya Bapak Ibu dan Saudara. Ini menunjukkan bahwa untuk membuktikan itu, selain ada perempuan-perempuan tadi, ada juga kemudian malaikat Tuhan. Dan bukti yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Matius sebagai seorang penulis tidak mungkin mencatat atau menempatkan ayat 3 ini begitu sembarangan saja. Ingin disampaikan oleh Matius dan sekaligus untuk membungkam banyaknya tudingan bahwa yang membuka itu bukanlah suatu pembuktian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ingin menceritakan bahwa sosok malaikat itu seperti ini. Mukanya bagaikan bagaikan kilat dan pakaiannya putih seperti salju Bapak Ibu dan Saudara. Ini menunjukkan bahwa yang datang itu bukan pribadi yang lain, bukan hantu, bukan sosok setan atau yang lain, tapi adalah malaikat Tuhan. Ini membuktikan sekali lagi bahwa Yesus yang mati itu bangkit dari antara orang mati dan diproklamirkan, bahkan dibuktikan oleh malaikat Tuhan yang telah membuka dan menggulingkan batu tersebut Bapak Ibu dan Saudara. Sedangkan kuburan itu dijaga oleh penjaga-penjaga dari pasukan Romawi Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan tidak mudah, tapi karena ada malaikat Tuhan tidak ada yang mampu melawannya. Pasukan Romawi bukanlah pasukan abal-abal, bukan pasukan kaleng-kaleng. Mereka pasukan yang luar biasa, yang terlatih Bapak Ibu dan Saudara, punya perawakan yang kuat, gagah, dan tidak mungkin dikalahkan dengan cara-cara yang mudah Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu perlu sosok malaikat Tuhan. Dikatakan wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya bagaikan salju. Itu menunjukkan tentang kuasa yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Dan itulah ada pribadi yang ingin membuktikan. Dan dibuktikan dalam ayat yang kelima juga dikatakan bahkan, tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut. Dikatakan jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu dan Saudara, malaikat Tuhan dikatakan yang pertama kali dalam ayat yang ke-6, jangan takut. Mengapa demikian? Karena ia yang kamu cari sudah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Satu pernyataan, deklarasi. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-4 bahwa penjaga-penjaga itu penuh gentar dan ketakutan seperti orang mati.
Dan ketika mereka sedang dalam ketakutan yang luar biasa dan kondisi seperti orang yang mau mati, Bapak Ibu dan Saudara, bayangkan ada pasukan yang luar biasa gagah berani, luar biasa, dan nggak mungkin mereka cuma satu atau dua orang, mereka banyak orang, Bapak Ibu dan Saudara, mereka seperti orang mati. Tapi ketika itu malaikat Tuhan mengatakan satu perkataan kepada perempuan-perempuan yang juga hadir pada saat itu menyaksikan bagaimana peristiwa yang terjadi. Malaikat Tuhan katakan, jangan takut. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua, pernyataan ini menjadi suatu puncak pemberitahuan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Dia persilakan, ayo lihat, jangan kamu ragu, jangan kamu takut. Dia tidak ada di sini memang, tapi dia sudah bangkit. Dia bukan dicuri. Banyak orang kemudian persepsi atau kemudian teologi yang dibangun, oh Yesus yang mati itu dan yang bangkit itu berbeda, itu ditukar. Ada yang kemudian katakan, oh tidak, Yesus yang itu bukan yang Yesus Kristus, tapi Yesus yang lain. Karena memang di zaman itu nama itu bisa saja sama, Bapak Ibu dan Saudara. Itu dibuktikan ketika mereka mengatakan, tukarlah Yesus yang lain, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa pembuktian ayat yang ke-6, jangan takut, itu menunjukkan bahwa ia sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini jaminan yang luar biasa. Mengapa Matius katakan jangan takut melalui ayat yang ke-6 ini, dari pernyataan sosok pribadi malaikat Tuhan. Karena apa? Karena dia benar-benar Allah yang luar biasa. Maut, kematian saja dia bisa kalahkan, Bapak Ibu dan Saudara. Dia mampu, dia sanggup melakukannya. Apalagi masalahmu, dia pasti sanggup membangkitkan dirimu dari permasalahanmu. Dia sanggup membangkitkan dirimu dari apapun. Kematian dan maut saja dia kalahkan, apalagi masalahmu, apalagi pergumulanmu, apalagi doamu. Saya mau katakan kepada kita semua, jangan ragu, jangan takut mempercayai tentang sosok pribadi Yesus Kristus, karena dia sanggup melakukan apapun. Ayat 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu tak terdandingi, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Cross dimanapun Anda berada, percaya dengan sungguh-sungguh, jangan takut. Satu jaminan, suatu rasa kenyaman yang luar biasa yang ingin disampaikan oleh malaikat Tuhan sebagai suatu pesan dari Yesus Kristus untuk mengatakan kepada kita semua, jangan takut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Perempuan-perempuan itu merasa sukacita, bersemangat, begitu girangnya, Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka percayai, apa yang mungkin sudah di kepala mereka, di hati mereka sudah campur aduk bagaikan gado-gado, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ketika mereka mendengar dan mereka melihat apa yang terjadi, apa sosok pribadi yang datang, Bapak Ibu dan Saudara, luar biasa. Mereka terbangun imannya, mereka terbangun semangatnya, spirit mereka menjadi luar biasa. Dan saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci, kalau Tuhan sudah hadir dalam hidupmu, datang dan membangkitkan dirimu, jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan takut sebab ia sudah bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, hal yang kedua untuk membuktikan mengapa kita tidak perlu takut. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Bapak Ibu dan Saudara, memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Kalau yang pertama, ia sudah bangkit. Kalau yang kedua, ia sudah hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10 menunjukkan bahwa jangan takut sebab ia hadir. Dalam teologi dibagi atas dalam tiga sesi, Bapak Ibu dan Saudara, tentang proses Bapak Ibu pasca, Bapak Ibu dan Saudara, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Tetapi saya membaginya dalam 4: kematian, kebangkitan, kehadiran, dan kenaikan. Haleluya, puji Tuhan. Whatever dengan berbagai macam perbedaan, tetapi saya mau katakan ini untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus yang memberikan jaminan itu, dengan katakan jangan takut, dia hadir dalam hidup kita. Dia benar-benar menunjukkan kehidupannya, menunjukkan pribadinya, realnya, fisiknya, Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya Tuhan kita berkuasa, Bapak Ibu dan Saudara. Dia hadir. Mana buktinya? Ayat yang ke-7 dikatakan oleh malaikat Tuhan, pergilah sekarang juga, katakan kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan Yesus, pergilah ke Galilea, dan nanti di sana engkau akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu dan Saudara, perempuan-perempuan ini begitu bersemangat, Bapak Ibu dan Saudara, begitu girangnya, dikatakan dalam ayat yang ke-8, ayat 7 dan ayat yang ke-8,
Mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat, Bapak Ibu. Satu semangat yang luar biasa yang tidak mungkin, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi mereka bergirang bersuka-cita, happy luar biasa. Joy to the Lord. Haleluya, puji Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Tuhan mengizinkan dirinya hadir. Dan tiba-tiba ayat 9, mereka berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Itu artinya Yesus hadir, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi yang kedua, jangan takut karena apa? Yesus hadir. Sekedar bangkit lalu naik, tidak, dia hadir, Bapak Ibu dan Saudara. Dia menunjukkan realnya, menunjukkan fisiknya, menunjukkan jati dirinya. Ini dia ada, dia bangkit. Dia buktikan, Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin kalau fase ini terlewatkan, saya mau katakan mungkin akan banyak serangan dan kita akan susah untuk membuktikan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu saya bagi dalam 4 fase: kematian, kebangkitan, kehadiran, dan kenaikannya. Tapi saya mau katakan ini bagian yang sangat penting. Karena apa? Manusia pada dasarnya tidak dapat mempercayai segala sesuatunya tanpa melihat. Sedangkan Alkitab katakan, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Tapi di bagian kebenaran firman Tuhan ini kemudian dibangun satu fase yang luar biasa. Yesus mengizinkan dirinya hadir, membuktikan hadir benar-benar di tengah-tengah mereka. Dalam teks lain di Markus, Lukas, dan Yohanes, itu menunjukkan mereka Tuhan Yesus hadir. Ada yang ketika mereka sedang berjalan ke Emmaus, ada yang ketika sedang mereka melakukan pertemuan di satu rumah, ada yang kemudian di berbagai macam tempat, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-9, pergilah katakan kepada saudara-saudaraku, ketika mereka sudah mendekati dan memeluk Tuhan Yesus, itu menunjukkan bahwa benar-benar yang mereka temui, yang menjumpai mereka adalah Tuhan Yesus. Real, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika itu Yesus mengatakan dalam ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Satu pembuktian yang luar biasa. Bukan hanya sekedar penyampaian oleh malaikat Tuhan, tapi Yesus sendiri hadir, Bapak Ibu dan Saudara. Real, fisiknya, Bapak Ibu dan Saudara. Setelah ia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dia keluar dan kemudian memproklamirkan dirinya. Dia juga menyatakan dirinya hadir, Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti dan menanti-nantikan dia. Saya mau katakan kepada kita, satu sukacita yang luar biasa kalau kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Memang begitu banyak pergumulan, memang begitu banyak tekanan, memang begitu banyak doa yang kita harus sampaikan, pergumulan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, mungkin satu penderitaan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan, sakit penyakit apapun, kalau Tuhan kita bawa ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan hadir memberikan pemulihan. Dia akan hadir memberikan sukacita. Dia akan hadir memberikan dirinya untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi buat kita. Amin, haleluya. Saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, mulailah dari sekarang, hadirkan Tuhan dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Karena dia hadir untuk kita. Kalau dia sanggup bangkit mengalahkan maut dan kematian, maka dia juga sanggup untuk hadir dalam hidupmu. Dan katakan, jangan takut, Bapak Ibu dan Saudara. Ini memberikan rasa nyaman, memberikan jaminan luar biasa, garansi yang luar biasa. Jangan takut, Bapak Ibu dan Saudara, sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Mungkin hari ini engkau benar-benar mengalami tekanan luar biasa, sakit penyakit yang luar biasa, pergumulan yang luar biasa, masalah yang luar biasa, kebutuhan yang luar biasa. Tapi ingatlah, Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Jangan takut. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, tetap di dalam mengiring Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe, dan terus berdoa mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Shalom Elohim Besem Hamasia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.